Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa bersama saya Pendeta Arditus Arianto di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 13 September 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema tidak sekedar percaya. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita datang memohon pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami nyatakan syukur dan terima kasih kami oleh karena berkat anugerah yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan di dalam syukur itu kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir memimpin setiap perenungan kami dan langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis atau didasarkan dalam surat Yakobus pasal 2, Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Iskak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kalau saya tanya siapa yang percaya kepada Kristus, saat ini mungkin hampir semua dari kita yang mengikuti renungan ini akan mengatakan saya percaya kepada Kristus. Karena dasar kepercayaan itulah atau iman itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk bersekutu, termasuk juga untuk mendengarkan atau bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Jadi tidak sesuatu yang tidak usah diragukan lagi kalau kita yang saat ini merenungkan bersama firman Tuhan pasti percaya kepada Kristus. Tetapi menarik ketika kemudian penulis Yakobus ini mengatakan bahwa kalau cuma percaya saja itu nggak cukup. Kenapa? Karena dikatakan bahwa setan-setan pun juga percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nggak percaya, banyak buktinya. Misalnya di teks-teks di Injil kita sering mendengar ketika Yesus mau mengusir roh jahat, biasanya roh jahat kemudian mengenali Yesus. Engkau anak Allah, apa yang akan engkau lakukan? Atau, ya Yesus Tuhan anak Allah. Gitu. Dia mempercayai, mereka meyakini setan-setan itu, roh-roh jahat itu pun juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus itu juga adalah anak manusia, anak Allah dia. Orang yang diutus oleh Allah. Mereka percaya juga. Sehingga kalau kita hanya sekedar percaya, menurut penulis Yakobus, itu nggak ada bedanya kita sama setan-setan itu. Gitu. Itu yang mengatakan penulis Yakobus ya. Gitu. Jadi kalau
cuman percaya saja, cuman beriman saja, itu kita nggak ada bedanya sama roh-roh jahat, sama setan-setan dan iblis-iblis yang diusir oleh Yesus. Tetapi yang harusnya yang membedakan kita dengan mereka, dengan golongan-golongan setan itu adalah pada perbuatan kita. Ketika Yakobus mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan, aku akan menunjukkan imanku, aku akan memperlihatkan imanku. Tapi kemudian Yakobus penulis Yakobus mengatakan, nggak mungkin engkau menunjukkan imanmu tanpa perbuatan-perbuatan. Sebaliknya, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Sehingga iman dan perbuatan ini kalau kita gambarkan, yaitu seperti sebuah dua lapis roti gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus saling melengkap, keduanya harus saling melengkapi, dan keduanya juga harus saling berjalan beriringan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak mungkin iman itu ditunjukkan tanpa perbuatan. Kalau hanya omong tok, ya kayak tadi, gak ada bedanya sama setan-setan dan roh-roh jahat tadi. Dan saya yakin kita nggak mau kan disamakan dengan mereka. Oleh karena itu, perbuatan dalam kehidupan kita harus menunjukkan bahwa, oh kita itu ternyata beriman toh. Cara menunjukkan bagaimana? Ya laku kehidupan kita harus turut dengan apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini Tuhan itu baik, kita meyakini Tuhan itu mengasihi, kita mengakui Tuhan itu mengampuni, atau kita mengamini bahwa Tuhan itu memelihara, ya setiap kehidupan kita, perbuatan kita harus sejalan dengan itu, yang dilihat ataupun yang juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai sebaliknya. Ataupun juga dalam persoalan yang kedua, ketika ada orang yang mengatakan, akhirnya ketika orang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, kemudian mungkin ada orang yang mengatakan mungkin, kalau gitu yang penting perbuatan saya baik, saya nggak usah beriman nggak apa-apa. Yang penting kan saya berbuat baik gitu. Tapi ternyata juga nggak cukup itu. Kalau kita mungkin mendekati, ini kan kita mendekati pemilu ya, pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih, ketika kita menjumpai atau mau menghadapi pilkada ini, kita mungkin akan menemukan banyak kebaikan gitu ya. Banyak hal-hal baik yang ditunjukkan oleh para pemimpin, calon-calon pemimpin kita itu gitu. Mereka akan menunjukkan banyak kebaikan, membagikan banyak berkat, rezeki dan semuanya. Tetapi apakah perbuatan baik itu digerakkan oleh iman? Ataukah perbuatan baik itu digerakkan oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu? Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi mereka menunjukkan kebaikan ya karena mereka ingin dipilih, karena mereka punya kepentingan. Nah, jangan sampai dalam kehidupan kita, perbuatan baik yang kita tunjukkan, atau perbuatan kita yang seolah-olah itu baik, tapi ternyata perbuatan baik kita itu hanya untuk memuaskan hasrat kita, atau hanya untuk memperoleh kepentingan-kepentingan sesuai yang kita bayangkan. Atau kita menunggu imbal balik itu dari perbuatan baik yang kita berikan kepada orang. Sehingga perbuatan baik pun harus juga didasari oleh iman. Supaya apa? Perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain di sekitar kita, itu semata-mata kita tujukan sebagai wujud syukur kita karena kita beriman bahwa Tuhan telah menyertai dan memberkati kita. Sehingga wujud syukur kita adalah bentuk perbuatan yang nyata. Sehingga jangan sampai juga berkontradiksi, oh kalau gitu yang penting iman, oh tidak, yang penting perbuatan. Iman tanpa perbuatan nggak apa-apa, oh perbuatan tanpa iman nggak apa-apa, nggak bisa. Iman dan perbuatan adalah sekali lagi seperti lapisan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dikeletek itu nggak bisa, harus dimakan itu bareng-bareng gitu. Jadi kalau seperti roti roti tangkap gitu, itu nggak bisa dibelah, itu nggak enak nanti rasanya, akan hambar rasanya. Harus dimakan bersama-sama. Iman dan perbuatan juga harus dihidupi secara bersama-sama, diyakini bersama-sama, dan diwujudkan secara bersama-sama. Iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman atau tidak didasari dengan iman adalah sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berguna. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menyerahkan setiap syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang senantiasa kami imani
Bapa yang senantiasa kami percaya sebagai juru selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengimani apa yang kami percayai akan Engkau ya Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kami, perbuatan kami, laku kehidupan kami tidak berjalan beriringan dengan iman yang kami punya. Seringkali perbuatan kami justru berkebalikan dari iman yang kami percayai. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk bisa menyelaraskan antara iman dan perbuatan kami. Ajar kami untuk bisa menghidupi keduanya secara bersama-sama. Iman yang kami wujudkan dalam perbuatan dan perbuatan yang kami dasari dengan iman kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk bisa menyelaraskannya. Dan saat ini ya Allah, kami bersama hadir hendak membawa doa kami hendak membawa syafaat kami secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, anak Naladipa, Bapak Saharun, Bapak Orsto Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Kursma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, dan juga anak Glorius Fariski. Kami menyerahkan Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, juga anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar dalam setiap proses yang mereka jalani, mereka boleh menjalaninya dengan teriring berkat yang dari Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua kami ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Ibu Murjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmertine Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan pun juga senantiasa memberkati mereka di dalam masa tua mereka. Kiranya kelemahan fisik ataupun juga penurunan kesehatan yang mereka rasakan tidak menghalangi kesukacitaan mereka di dalam menyambut berkat dan juga kedamaian yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan kami yang lain yang kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang hadir, kiranya Tuhan menguatkan kami dalam pergumulan kami, supaya kami senantiasa berjalan di dalam iringan berkat dari Tuhan dan teriring kekuatan yang dari Engkau. Kami serahkan Tuhan, doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.